Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larenza Puspagianti. Saya dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita, yaitu siklus, menstruasi, dan kehamilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita yaitu berupa sepasang ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba falopi atau saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar yaitu klitoris, struktur yang sama dengan penis. Vulva terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian terluar vagina, fundus, bagian lipat. Itu selanjutnya siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fertilasi. Proses terjadinya fertilasi di dalam oviduk pada organ reproduksi wanita. Pengertiannya, vaginismus ialah suatu disfungsi seksual pada wanita yang berupa kekejangan abnormal otot vagina seperti bagian luar dan sekitar vagina. Tetapi wanita dengan vaginismus tetap mempunyai dorongan seksual yang normal. Dispareunia adalah sebuah kelainan yang ditandai dengan timbulnya rasa sakit pada alat kelamin dan daerah sekitarnya pada saat bercinta, disebabkan karena tidak keluarnya lubrikan vagina atau keluar tapi sedikit, yang terjadi karena kurangnya rangsangan dari pasangan ketika akan bercinta. Lendir yang keluar dari vagina menandakan bahwa yang bersangkutan mulai terangsang dan siap untuk dilakukan aktivitas seksual. Metalsmers atau nyeri antara haid terjadi kira-kira sekitar pertengahan siklus haid. Pada saat ovulasi, nyeri terjadi mungkin ringan tetapi mungkin juga berat. Lamanya mungkin hanya beberapa jam, tetapi pada beberapa kasus juga sampai 2 atau 3 hari. Rasa nyeri dapat disertai dengan pendarahan yang kadang-kadang sangat sedikit berupa getah berwarna coklat, sedangkan pada kasus lain dapat juga merupakan pendarahan seperti haid biasa. Gangguan haid dan siklus haid. 1. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya pendarahan pada haid. A. Hipermenorea atau menorragia. Pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal
lebih dari 8 hari. Jadwal siklus tetap, tetapi kelainan terletak pada jumlah pendarahan lebih banyak dan dapat disertai gumpalan darah. B. Hipomenorea. Hipomenorea pendarahan haid yang lebih pendek dari hipermenorea tadi. Sebab-sebab dapat terletak pada konstitusi penderita, pada uterus misalnya sesudah meomektomi, pada gangguan endokrin dan lain-lain, kecuali bila ditemukan sebab yang nyata. Yang kedua, ada kelainan siklus. A. Polimenorea. Siklus haid lebih pendek dari biasa atau kurang dari 21 hari. Pendarahan kurang lebih sama atau lebih banyak dari haid biasa. Haid yang terakhir ini diberi nama polimenoragia atau epimenoragia. Dapat disebabkan oleh gangguan hormonal yang mengakibatkan gangguan ovulasi atau menjadi pendeknya masa luteal. Sebab lain ialah kongeksi ovarium karena peradangan, endometriosis, dan sebagainya. B. Oligomenore. Siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 hari. Apabila panjangnya siklus lebih dari 3 bulan, hal itu sudah mulai dinamakan amenorea. Pada kebanyakan kasus oligomenore, kesehatan wanita tidak terganggu dan fertilitas cukup baik. Siklus haid biasanya juga ovulator dengan masa proliferasi lebih panjang dari biasanya. Dan yang terakhir C. Amenorea. Amenorea tidak hanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Itulah penjelasan singkat tentang sistem reproduksi wanita dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.